kegiatan kita atau belajar kita masih tentang haid, ya, nifas dan istihadah. Wa aqallun nifasi lahdotun. Paling sedikit masa keluarnya darah nifas itu lahdotun, sekejap mata atau sebentar. Maka kemarin ada Pak RT nanyakan atau siapa kemarin tuh, ya. Kalau bagaimana mereka itu ndak nifas, tidak keluar dari jalan yang semestinya darah itu, tapi karena operasi. Nah, ini bisa dikategorikan dengan ini, ya, sekejap mata. Setelah operasi selesai, darah sudah tidak ada, tertutup. Nah, itu bisa bisa dikiaskan seperti itu. Atau bisa juga mengikuti aturan yang ada. Artinya apa? Ya. Wa aksaruhu situna yauman, dan paling lama 60 hari. Ya. Wa ghalibuhu arba'una yauman, dan umumnya ghalibnya itu 40 hari. Tetapi ada juga sebelum itu sudah mampet, sudah tuntas, sudah selesai. Ini kan ada antara paling cepat dan paling lama. Nah, paling cepat sekejap mata atau sebentar. Paling lama 60 hari. Seperti itu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa nifas itu tidak ada batasnya. Bagi sedikitnya masa keluar darah nifas, ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa pernah Al-Auza'i mengatakan, saya pernah tahu ada wanita yang melihat darah nifas selama 2 bulan. Ada yang mengatakan 2 bulan. Berarti kalau dihitungnya 60 hari. Ada juga yang mengatakan, ya, 60 hari. Ada juga yang mengatakan bahwa sampai 4 tahun. Nah, itu. Masa yang ghalibnya nifas ialah 40 hari. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau sampaikan, kanatin nufasa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taq'udu ba'da nifasiha arba'ina yauman. Wanita-wanita yang nifas pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti sholat sesudah nifasnya selama 40 hari. Selama 40 hari. Ada juga yang mengatakan bahwa nifas, ya, yang paling lama tadi itu, wa aqallu tuhri bainal haidataini khamsata asara yauman wala hadda li aktsarihi. Paling sedikitnya masa suci di antara 2 haid ialah 15 hari dan paling lama tidak ada batas waktunya. Ini kalau haid, ya, 15 hari. Kalau nifas ada sekejap mata, ada sebentar, ada yang 40 hari, ada yang 60 hari. Kata pengarang bainal haidataini, antara 2 haid, mengecualikan masa suci antara haid dan nifas. Sebab masa suci antara haid dan nifas itu kadang-kadang boleh kurang, ya, dari 15 hari. Seperti kalau ada wanita hamil melihat ada noda darah. Nah, menurut kaul yang sahih, wanita hamil juga boleh mengalami haid atau bisa mengalami haid. Ada juga tidak. Kemudian umpamanya setelah 10 hari bersalin,
Maka masa 10 hari itu adalah masa suci yang memisahkan, yaitu antara haid dan nifas. Nah, Ibnu Rafi'ah berkata, ini mengecualikan wanita yang baru bermula haid dan wanita tua yang sudah bebas putus dari haid ataupun menopause. Nah ini. Jadi ada kalanya sebentar, ada kalanya 40, ada kalanya 60. Wa aqallu zamani tahidu fihil jariyatu tis'u sinina wala hadda li aksarihi. Paling sedikitnya umur wanita saat mengalami haid ialah 9 tahun. Ini paling sedikit. Dan tidak ada batasan bagi umur yang selebih dari itu. Tidak ada batasan. Kadang-kadang sudah tua masih juga ada yang haid. Ada juga yang tidak. Atau kata tadi itu menopause. Dalilnya ialah menurut kenyataan yang ada, Imam Syafi'i pernah menyampaikan apa yang pernah saya dengar dari wanita-wanita yang haid. Yang paling saya herani ialah wanita-wanita tihamah. Mereka mengalami haid setelah umur 9 tahun. Habis 9 tahun baru haid. Nah sekarang ini kadang-kadang 8 tahun itu sudah haid. Ada juga yang 7 tahun. Tapi sat atau kadang-kadang jarang. Karena itu tadi itu fenomena ya mungkin karena pengaruh hormon atau pengaruh ya sekarang ini medsos dan sebagainya sehingga cepat balik ibaratnya. Yang dimaksud dengan 9 tahun menurut kaul yang sahih ialah genap umur 9 tahun. Tapi ada yang mengatakan pertengahan umur 9 tahun juga sudah haid. Dan ada juga yang mengatakan sejak permulaan menginjak umur 9 tahun juga bisa terjadi haid bagi seorang perempuan. Jadi kaul yang sahih maksudnya ada bisa kurang lebih umur 9 tahun atau bisa pertengahan atau bisa atau bisa pas 9 tahun atau genap 9 tahun bisa terjadi haid. Jadi andai kata ada seorang wanita melihat darah sebelum genap umur 9 tahun dalam waktu yang tidak cukup untuk kiraan haid dan suci, maka darah tersebut disebut ataupun adalah darah haid, bukan penyakit. Kadang-kadang ada juga yang mundur, ya baik 1 hari atau maju 1 hari atau bisa juga dalam beberapa waktu bisa jadi. Kemudian Abu Suja pernah menyampaikan wa aqallu muddatil hamli sittatu ashuril walah dotani wa aksaruhu arba'u sinina wa ghalibuhu tis'atu ashurin. Paling sedikitnya masa hamil ialah 6 bulan. Dan 2 lahzah atau 2 kali semburan, artinya 2 kali haid. Paling lama 4 tahun dan ghalibnya 9 bulan. Ini. Jadi orang hamil itu ya, paling sedikitnya 6 bulan. Jadi kalau misalkan ada orang yang menikah kemudian 6 bulan sudah lahir, bukan berarti itu hamil duluan. Bisa jadi ya, karena di sini dikatakan minimal 6 bulan. Apakah itu prematur atau tidak? Wallahu a'lam. Tetapi umumnya adalah 9 bulan orang hamil. Ada yang paling lama 4 tahun. Pernah nggak Pak Yanto tahu atau dengar kalau misalkan orang hamil itu sampai 4 tahun baru lahir?
rasanya belum pernah. Ya, itu dulu ada Makwo, film Makwo itu 2 tahun belum lahir-lahir itu geger. Akhirnya lahir Samson Betawi ya. Itu film. Ya kan, tapi dalam Al-Qur'an itu dalam kisah-kisah Samson itu ada Nabi Samsun itu. Nah, alasan ditetapkannya masa paling sedikitnya hamil 6 bulan adalah karena Sayyidina Utsman radhiyallahu an pernah didatangi oleh para sahabat dengan membawa seorang wanita yang melahirkan anak setelah hamil selama 6 bulan. Utsman lalu bermusyawarah dengan para sahabat lainnya untuk merajamnya. Merajam itu melempari dengan batu, dirazam. Dilempari dengan batu karena dianggap dia itu hamil duluan ataupun berzina. Kena hukum had zina. Akan tetapi Ibnu Abbas berkata, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berbunyi wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Mengandung anak dan memisahkan atau menyapihnya anak itu memakan waktu 30 bulan. 30 bulan. Berarti 2 tahun 6 bulan. Artinya ini apa? Artinya kalau misalkan perintah kita itu menyusui itu selama 2 tahun, berarti hamilnya itu 6 bulan. Ya. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Kalau menyusuinya 2 tahun, berarti hamilnya hanya 6 bulan. Artinya apa? Artinya belum tentu kalau misalkan seseorang yang melahirkan pada usia 6 bulan itu hamil duluan. Karena ini ayat Al-Quran bunyinya seperti ini. Ya. Dan Allah juga menurunkan ayat, ya, wa fisaluhu fi amaini, memisahkan anak itu 2 tahun. Ini jelas Al-Quran. Lah kalau misalkan dalam Al-Quran kita merawat dari mulai mengandung sampai menyusuinya 30 bulan, berarti 2 tahun itu ada 24 bulan, sisanya 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berarti 6 bulan inilah ya masa kehamilan anak tersebut. Nah, itu. Ya. Itu surat Al-A'raf, surat Al-Qaf ayat 15 dan surat Luqman ayat 14. Ya, jadi jangan berburuk sangka terlebih dahulu ketika ada orang baru menikah 6 bulan lahir, wah itu pasti. Oh, itu begini, belum tentu. Ya. Pahami dulu Pak ayat ini Pak. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Itu pendapat Bapak. Sama dengan Imam Syafi'i juga kalau mengandung itu 9 bulan. Ada juga yang 7 bulan sudah lahir. Tapi di sini wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Wa hamluhu dan hamilnya, wa fisaluhu dan menyapihnya selama 2 tahun, berarti 30 bulan. Kalau 2 tahun, ya, ini kan namanya pendapat Pak. Sah-sah saja, nggak masalah. Ya, nggak masalah kita misalkan, oh enggak, orang hamil itu pasti 9 bulan. Ya kan? Tapi tidak semua orang hamil itu 9 bulan itu lahir. Ada yang 7 bulan sudah lahir. Ada yang 6 bulan juga sudah lahir. Kalau 6 bulan sudah lahir, nah ini di sini nih, menyapihnya selama 2 tahun dan hamilnya berarti hanya 6 bulan. Makanya di sini ya belum tentu apakah yang bersangkutan memang hamil duluan ataukah tidak. Ini belum tentu.
Ya. Oh pasti Pak, ya nggak masalah. Oh namanya pendapat. Oh yang 7 bulan, oh mesti Pak, ya nggak masalah, namanya pendapat. Ya kan, itu seperti itu. Hamil. Kalau seperti itu sudah jelas, ya kan? Itu sudah jelas berarti dalam keadaan menikahnya sudah hamil. Lah iya, berarti sudah hamil. Tapi kalau misalkan seperti apa yang Bapak sampaikan tadi itu, ternyata yang bersangkutan begitu waktu nikah belum hamil, masih haid gitu kan. Begitu nikah ya, kemudian hubungan suami istri halal, kemudian langsung jadi 6 bulan kok lahir. Yaitu tidak bisa dikatakan, wah itu pasti anak di luar nikah, belum tentu. Itu bukan ranah kita. Ya kan? Itu bukan ranah kita. Ya kan? Nah, itu bukan ranah kita. Makanya kalau untuk mengetahui apakah seseorang itu hamil dan tidaknya ya yang tahu adalah yang bersangkutan. Itu berbuat ataukah tidak ya sebelum menikah, kita dalam hal ini tidak bisa untuk intervensi sejauh ke sana kecuali dalam rangka pemeriksaan. Ya, pemeriksaan. Wah, ternyata sudah diketahui dari suntik titiknya kan juga bisa diketahui bahwa yang bersangkutan ini hamil dan tidaknya. Itu seperti ini. Ini Al-Qur'an loh ya. Bukan karena apa namanya pendapat, ini bukan ya. Al-Qur'an surat Al-Qaf ayat 15 ya, dengan surat Luqman ayat 14 bahwa memisahkan anak itu 2 tahun berarti 24 bulan. Nah, kalau nyusunya 24 bulan atau 2 tahun berarti lahirnya hanya 6 bulan. Seperti itu. Jadi memisahkan anak 2 tahun dan hamil 6 bulan, genaplah 30 bulan. Nah, setelah itu para sahabat kembali dengan menyetujui pendapat Ibnu Abbas ini. Ini yang nyampaikan Ibnu Abbas. Bahwa ketika Utsman bin Affan itu akan merajam seseorang yang lahir, anaknya 6 bulan lahir, Utsman bin Affan ditegur oleh Ibnu Abbas. Ya. Dengan tegurannya bukan teguran, jangan. Bukan, tapi ayat Al-Qur'an. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra. Itu zaman dulu, ya kan? Zaman dulu. Ya. Makanya kalau memang seperti itu ya kita selaku orang tua harus waspada. Tanggung jawab kita selaku orang tua untuk ya bertanggung jawab terhadap anak, ngasih tahu dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Ya mungkin Pak Rosnadi, ini pendapat loh ya. Ya, kita hanya nyampaikan apa yang ada di sini. Holibnya umumnya orang hamil 9 bulan. Tapi ada juga yang lahir 7 bulan atau 8 bulan. Di sini ada yang lahir 6 bulan. Nah, persoalannya apakah yang bersangkutan itu sudah hamil duluan dan lain sebagainya, itu bukan ranah kita. Ya, silakan Pak RT. Terima kasih Pak Ustadz. Yang dikatakan menyambih ini apa Pak Ustadz? Setelah orang melahirkan, menyusui atau apa itu Pak Ustadz? Nah, menyapih itu bahasa Jawa. Ya, nyapih itu misahkan dari susuan ibunya. Ya, misalkan begini, seseorang lahir, ya disusukan selama 2 tahun, nyusukannya itu selama 2 tahun. Itu anjurannya, ya kan? Itu aturannya di dalam Al-Qur'an. Tapi
Tapi zaman sekarang ya tidak juga sampai segitu. Kadang-kadang karena emaknya kerja dan lain sebagainya, tidak disusukan ASI oleh emaknya, tapi dikasih dengan Nestle, susu sambung, susu kaleng dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Harusnya kalau menurut aturan Al-Quran itu, ketika dia anak lahir, disusukannya selama 2 tahun. Cocok dengan ayat Al-Quran surat Luqman ayat 14 ini, wa fisaluhu fi amaini, dan memisahkan anak itu kalau sudah umurnya 2 tahun. Sebelumnya ya tetap ASI. Ya, sebelumnya tetap ASI. Maka kalau ini anak disusukan terus selama 2 tahun, tidak makan apa-apa, hanya susu saja, ya. Air kencingnya itu begitu dia kencing hanya bisa dipercikin saja. Ya, bahasa dipercikin itu pakai air, cipratkanlah di kainnya atau. Tapi kalau sudah makan yang lainnya itu dicuci. Itu seperti itu. Beda. Cara penyuciannya anak yang belum makan apa-apa, hanya ASI saja, dengan sudah dikasih makanan tambahan. Oh, saya lanjut nih Pak Ustaz. Ya. Jadi masa menyambi itu kan masa menyusui, ya nah? Sementara kalau yang lahir 6 bulan, lahir 7 bulan, lahir 8 bulan, 9 bulan itu kan masa yang lahir yang hidup yang kita tahu sekarang ini kan hanya 7 bulan sama 9 bulan 10 hari. Itu kan teorinya Pak Ustaz. Tapi kalau 6 bulan itu bukannya lahir kali Pak Ustaz, tapi keguguran kali itu. Ya. Nah, kalaupun dia lahir masa itu adalah meninggal. Dan saya belum pernah mendengar itu kalau lahir 6 bulan itu ada gitu Pak. Atau 8 bulan itu lahir kebetulan. Tapi kebanyakan kata ilmu kedokteran itu kalau setelah 8 bulan itu bayi dalam kandungan itu tuh balik ke asal. Nggak tahu, kita juga nggak tahu gitu kan. Artinya kalau lahir setelah 8 bulan itu kebanyakan itu meninggal. Kebanyakan itu kan. Nah, tapi kalau 7 bulan itu memang ada lahir. Yeah. Dan itu selamat, itu pun prematur kata bahasa kedokteran itu Pak Ustaz. Nah, tapi tadi ini yang masa yang kita bicarakan ini masa menyambi 2 tahun tambah 6 bulan itu saya agak-agak bingung gitu Pak. Kalau masa menyusui itu kan disunahkan 2 tahun. 2 tahun itu artinya kalau memang masa itu kan ya KB alami kata orang dulu tuh Pak Ustaz. Nah, jadi saya tetap bingung apanya ya gitu. Jadi terima kasih Pak Ustaz. Iya, baik. Saya sampaikan kembali bahwa mengandung dan menyapih itu memisahkan selama menyusui itu waktunya selama 30 bulan. Selama 30 bulan. Mengandung, menyapihnya itu selama 30 bulan. Dalam masa 30 bulan ini ada kalanya yang lahir 6 bulan. Berarti kalau misalkan 2 tahun, berarti kan 24 bulan itu menyusuinya 2 tahun, berarti hamilnya hanya 6 bulan. 6 bulan ini ya, 6 bulan ini apakah anak ini hasil dari perkawinan yang sah ataukah tidak, itu kita tidak tahu. Ya kan? Oh, kalau misalkan 6 bulan berarti dia sudah hamil duluan. Itu kita tidak tahu. Tetapi yang jelas dalam Al-Quran antara menyapih dan mengandung paling sedikit itu 30 bulan. Lah kalau nyapihnya 2 tahun berarti kan hanya 6 bulan. Anak itu lahir kan? Itu ya, ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Betul apa kata beliau Pak Haji tadi itu? Wah, kalau 6 bulan itu mesti sudah terjadi hal-hal yang lain. Oh, itu ya mungkin bisa saja dan mungkin juga tidak. Karena apa? Kalau misalkan kita ngomong, oh ya itu pasti sesuai dengan apa pendapat beliau misalkan. Tetapi pada satu saat Utsman bin Affan ini ketika ada seorang sahabat didatangin oleh orang membawa perempuan yang melahirkan hanya 6 bulan mau diranjam. Mau diranjam artinya dihukum lah ya, dihukum karena dianggap dia berzina. Tapi di stop, bahasanya itu di stop ya, ditahan.
Oleh siapa? Oleh Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas menyampaikan bahwa dalam Al-Quran itu menyapih dengan mengandung itu 30 salasuna syahro, 30 bulan. Berarti kalau kita ambil, ya kan, 24 itu 2 tahun, 24 bulan itu 2 tahun, berarti hamilnya hanya 6 bulan. Itu seperti itu. Kemudian yang menyusui ya, masa sebenarnya kalau bahasa kita itu masa menyusui gitu ya. Masa menyusui dan masa mengandungnya itu 30 bulan. Nah, terus apakah harus 2 tahun dalam artian 24 bulan? Ya, tadi itu saya katakan zaman sekarang ini ya, anaknya ada juga yang tak mau nyusu emaknya, malah nyusu susu sapi. Banyak seperti itu kan gitu. Nah, kan banyak sekarang itu zaman-zaman sekarang ini, ya kan, tidak menyusu kepada emaknya. Karena juga mungkin emaknya sibuk karena kerja dan lain sebagainya. Tuh. Ya. Nah, kemudian setelah itu para sahabat kembali dengan menyetujui pendapat Ibnu Abbas dan akhirnya ketetapan itu menjadi suatu ijma bahwa mengandung dan menyusui kemudian dipisah atau disapihnya itu salasuna sahro, 30 bulan. Pak, ada yang lebih, Pak. Misalkan, kenapa? Itu udah 3 tahun, 4 tahun masih juga netek ibunya. Ya kan? Masih banyak yang seperti itu. Kalau menurut Al-Quran ini kan hanya 30 bulan. Ya kan? Atau 2 tahun. Tapi ada yang sampai 5 tahun masih ngempeng. Bahasa kita ngempeng ya Pak Ji ya. Ngempeng bahasa ya. Ngempeng. Ya kan? Walaupun tak di tengah orang ramai. Nggak malu-malu dia umur 5 tahun sudah sekolah. Beda kadang-kadang kan masih ngempeng. Nah, padahal yang diisap itu bukannya air susu, tapi darah. Dan itu yang bisa menimbulkan penyakit sebetulnya. Nah, kemudian alasan ditetapkannya masa paling lamanya hamil 4 tahun. Wah, nggak mungkin Pak. Ya kan? Mana ada orang hamil 4 tahun. Tapi di sini nih pernah terjadi. Ya, pada zaman Rasulullah. Nah, ini ialah dalil istarak. Imam Malik berkata, Imam Malik nih, ini tetangga saya, istri kepada Muhammad bin Azlan, adalah wanita yang dapat dipercaya dan suaminya juga lelaki yang jujur. Sudah 3 kali wanita tetangga saya itu mengandung yang lamanya 12 tahun. 3 kali lahir, ngandungnya 12 tahun. Berarti 12 dibagi 3, berapa Pak? 4 tahun. Berarti pernah terjadi. Ini yang mengatakan Imam Malik. Ya, Imam Malik. Ya. Kejadian itu Pak Ustadz, kejadian hamil itu kan udah jelas di dalam Al-Quran itu Pak Ustadz. Umur sekian terjadi proses itu kan. Terjadi itu 9 bulan 10 hari itu udah jelas tuh Pak Ustadz. Jadi kalau pendapat itu ada orang hamil sampai 4 tahun nggak diketawakan orang itu iya, hamil atau apa gitu Pak. Kan ada jelas di Al-Quran itu Pak Ustadz. Proses, saya lanjutkan anunya ya. Saya lanjutkan. Nanti kita sampaikan. Sudah 3 kali wanita tetangga saya ini mengandung yang lamanya 12 tahun. Masing-masing kandungan lamanya 4 tahun. Riwayat Imam Malik ini juga diberitakan oleh Mujahid. Imam Malik ini yang nyampaikan ini. Ya. Ada seorang laki-laki datang kepada Malik bin Dinar. Laki-laki itu berkata, "Hai Bapak Yahya." Malik bin Dinar itu namanya, "Hai Bapak Yahya." Kalau kita misalkan manggil kita, "Hai Bapak Fadil," "Hai Bapak Azam," misalkan kan seperti itu. "Hai Bapak Yahya, sudilah kamu mendoakan perempuan hamil yang sudah 4 tahun menderita kesusahan
4 tahun Pak, bayangkan hamil. Mesti susah lah. Ya kan? Ya, 4 tahun yang 9 bulan saja kesakitan dan sebagainya, payah anak kemana-mana gitu kan. Nah, mendoakan perempuan Malik bin Dinar, lalu mendoakan untuk perempuan itu. Sekembalinya dari rumah Malik bin Dinar, laki-laki itu datangi oleh seorang dan katanya, temuilah istrimu. Dan datang minta doa kepada Malik bin Dinar, ya, sudah didoakan, baliklah kau temui istrimu, ya, kata Malik bin Dinar. Laki-laki itu kembali ke rumah Malik bin Dinar setelahnya, ya, kemudian menggendong anaknya yang umur 4 tahun yang baru lahir tadi itu. Ya, umur 4 tahun, sedang giginya anak itu sudah tumbuh rata. Bayangkan, giginya ini sudah tumbuh rata. Berarti sudah ya udah ada giginya. Nah, ini riwayat. Kalau zaman sekarang nampaknya enggak pernah. Ya, mungkin hanya sebatas legenda. Sebatas rumor. Sebatas ya di film-film saja. Tapi zaman dulu ternyata pernah terjadi. Nah, ingat bahwa zaman dulu itu umurnya bukan hanya pendek-pendek seperti kita. Ya. Panjang-panjang umurnya. Ya, masuk akal juga kalau misalkan hamil sampai 4 tahun, lahir sudah tumbuh gigi. Nah, ya kalau memang nggak masuk akal. Kalau misalkan kita zaman sekarang memang nggak masuk akal. Tapi inilah yang namanya kitab-kitab zaman dahulu itu menceritakan hal yang zaman-zaman dulu. Ini ya, mudah-mudahan ini jadikan pengalaman dan pengetahuan untuk kita, bukan dijadikan untuk perdebatan, tapi jadikan satu pengalaman. Ya, mudah-mudahan ada hal yang kita belum tahu jadi tahu, sehingga ternyata ada pernah hamil 4 tahun. Ternyata ada orang yang lahir 6 bulan. Apakah keguguran ataukah prematur dan lain sebagainya? Ini Al-Qur'an yang ngomong, ya. Surat Al-Luqman ayat 14 sama surat Al-Qaf ayat 15. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa memperdalam ilmu agama. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.